Siti Bagus Putrayana. Saya mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan NIM F1C021049. Di sini saya akan menceritakan mengenai kegiatan saya selama MBKM di Komatsu Indonesia. Magang MBKM merupakan program inisiatif dari Kemendikbudristek yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk merasakan langsung pengalaman bekerja di lingkungan profesional seperti perusahaan, startup, lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan institusi lainnya. PT Komatsu Indonesia merupakan mitra yang melaksanakan program magang MBKM bersertifikat. PT Komatsu Indonesia merupakan perusahaan manufaktur alat berat ternama di Indonesia dan merupakan joint venture dari Komatsu Ltd, sebuah korporasi global asal Jepang. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dump truck, dan motor grader yang banyak dimanfaatkan di berbagai sektor seperti konstruksi, pertambangan, kehutanan, serta pengembangan infrastruktur. Pada MBKM kali ini merupakan batch 5 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024 hingga 3 Januari 2025 serta diikuti oleh beberapa universitas di Indonesia. Oke, kita langsung saja ke kegiatan MBKM-nya. Untuk kegiatan MBKM kali ini yaitu yang pertama introduction, kedua pelentor, ketiga matrikulasi, keempat on job training, dan kelima final evaluation. Baik, kita lanjut saja. Pertama, introduction. Di sini berisi mengenai safety induction, pengenalan perusahaan, budaya perusahaan, dan juga pelatihan PBB pada peserta MBKM. Ini merupakan pembukaan MBKM batch 5 PT Komatsu Indonesia. Ini merupakan pelatihan baris berbaris atau PBB. Selanjutnya ini merupakan kelas mengenai pengenalan perusahaan, budaya perusahaan, agar mahasiswa dapat mengetahui apa saja budaya pada perusahaan, yaitu PT Komatsu Indonesia. Selanjutnya ada kegiatan plant tour. Plant tour ini merupakan suatu kegiatan yang mana peserta mengunjungi seluruh plant yang dimiliki oleh Komatsu Group Indonesia. Nah, ini merupakan kunjungan mahasiswa dan juga ini dijelaskan mengenai apa proses kerjanya di plant tersebut. Jadi mahasiswa mengunjungi setiap plant itu dan di sana sudah ada yang akan menjelaskan mahasiswa mengenai apa saja yang dilakukan pada plant tersebut. Tidak semua foto dapat ditampilkan karena keterbatasan izin. Ya, ini merupakan rumah organik Komatsu, rumah organik yang mana ini limbah-limbah pada PT Komatsu itu diolah dan digunakan untuk sebagai pupuk dan kembali disaring agar airnya dapat digunakan. Nah, ini penjelasan pada saat kunjungan plant. Nah, ini merupakan United Tractor yang merupakan distributor resmi PT Komatsu Indonesia. Ini Komatsu Marketing and Support Indonesia. Nah, sama seperti tadi, ini sekarang merupakan PT Komatsu Indonesia Undercarriage Indonesia atau KUI. Nah, ini merupakan kegiatan forging di KUI. Kerja yang di sini memerlukan pelatihan khusus di Jepang sebelum dapat melakukan pekerjaan forging ini karena resiko yang sangat tinggi. Ya, selanjutnya ini adalah matrikulasi, yaitu penjelasan dan pembekalan kepada mahasiswa sebelum dilakukannya on job training atau OJT.
Selanjutnya ada kegiatan on job training atau yang dikenal OJT, merupakan suatu kegiatan di mana mahasiswa ditempatkan di suatu tempat yang telah ditentukan dan tempat itu berbeda-beda. Lalu mahasiswa diharuskan untuk mencari suatu masalah dan menyelesaikan dengan memberikan suatu improvement pada tempat tersebut. Improvement dapat berupa peningkatan kualitas dan peningkatan mutu dan penggunaan waktu kerja. Pada magang kali ini saya ditempatkan di PT Arka Jayanti Persada yang merupakan supplier besar dari PT Komatsu Indonesia. Karena saya harus menemukan permasalahan yang ada di sini, saya melakukan survei lapangan untuk mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi di PT ini agar dapat saya berikan improvement nantinya. Setelah melakukan survei lapangan dan menggunakan sistem Pareto dalam menentukan permasalahan, saya menemukan suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan, yaitu mengenai fender D155 Komatsu. Masalahnya itu berupa pengerjaan welding masih manual karena barang ini merupakan barang trial di sini, sehingga saya melakukan pendesainan untuk pembuatan lokator tool. Nah, di sini saya berkonsultasi dalam proses desain dan juga saya mengusulkan penambahan reinforcement untuk menahan laju deformasi pada proses pengelasan. Setelah desain saya di ACC, lalu selanjutnya yaitu pengerjaan atau pembuatan lokator atau alat bantu pengelasan tersebut. Ini merupakan lokator fender untuk membantu proses pengelasan. Nah, ini merupakan reinforcement atau penahan yang digunakan untuk menahan deformasi pengelasan. Dalam proses pengelasan ini saya telah berkonsultasi dengan engineer untuk membuat welding step, yaitu langkah-langkah pengelasan yang bagian mana yang terlebih dahulu dilas untuk mengurangi laju deformasi. Setelah dilakukan pengelasan dengan berbagai macam improvement, dilakukan pengecekan dengan alat paru sehingga dapat diketahui hasil dari pengelasan tersebut. Setelah semua hasil oke, saya melakukan konsultasi dengan atasan untuk memberitahu hasilnya, lalu dilakukan pengecatan atau painting. Selanjutnya produk dicek kembali setelah proses painting, lalu setelah semuanya oke, produk tersebut dapat dikirim. Selanjutnya adalah proses pembuatan QC story sheet, yang mana di sini berisi awal pencarian masalah hingga improvement dan juga standarisasi. Nah, selanjutnya ini merupakan before improvement itu dia secara manual dan after improvementnya dengan menggunakan lokator. Nah, ini before improvement tanpa reinforcement dan tidak ada welding step. Setelah di improvement ada reinforcement dan dengan welding step. Selanjutnya setelah semuanya oke, dibuatkan standarisasi dari apa improvement yang telah dilakukan agar pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Working standard ini tidak hanya ditempel di tembok, melainkan disosialisasikan kepada para pekerja terkait agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi di awal ada masalah, lalu mahasiswa dituntut untuk memberikan improvement, dan setelah di improvement dicek, lalu dibuatkan standarisasi dan disosialisasikan kepada para pekerja di sini. Improvement yang diberikan oleh mahasiswa di sini secara tidak langsung berpengaruh kepada masyarakat, karena apabila improvement berhasil, maka produksi akan meningkat sehingga peluang kerja meningkat, perusahaan akan membuka lapangan kerja dengan lebih tinggi lagi, sehingga masyarakat banyak yang menjadi produktif karena memiliki kesempatan untuk bekerja. Selanjutnya kegiatan final evaluation yang diawali dengan pameran atau exhibition, dan selanjutnya
ada kegiatan konvensi dan langsung dievaluasi oleh para evaluator yang berpengalaman di bidangnya setingkat general manager. Pada kegiatan pameran ini, mahasiswa wajib membawa minimal satu prototipe dari improvement yang dia lakukan. Nah, di sini saya membuat cukup banyak lokator dan saya membawa satu prototipe dari lokator yang saya telah buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai improvement saya, yaitu lokator TWS sheet. Bisa dilihat di sini, ini adalah salah satu lokator yang saya buat prototipenya dan saya bawa di sini saat exhibition. Nah, ini fungsinya untuk membantu manpower dalam TWS sheet. Nah, ini adalah sheet. Nah, sheet ini bagaikan meja ini adalah benda kerjanya. Nah, sheet ini dipasang di sini kayak gini. Nah, ini kan ada garis warna kuning. Ini tandanya di bagian sini yang jelas. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambar kerjanya. Ini adalah seperti ini. Ini kan ada sheet, ini sheet, ini sheet. Nah, ini tinggal dipasang lokatornya ini, lalu ini sheetnya ini dimasukkan, lalu langsung dilakukan pengelasan. Nah, apabila tidak ada lokator ini sebelumnya itu jadi susah mengukur. Karena susah mengukur ini jadi rawan mengalami error dalam pengukuran, sehingga dengan bantuan lokator ini sehingga manpower dapat mengerjakannya dengan hasilnya lebih bagus. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kegiatan konvensi, yang mana di sini mahasiswa wajib menjelaskan mengenai improvementnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Highest number of trial item and the PO item versus defect performance. Floor is the most defect and mapping defect product NG after being Pareto. Dimensional and welding defect are the most defect in floor D155. So from the Pareto diagram, the title is eliminate dimension and welding defect in welding process product floor D155A Komatsu. Oke, selanjutnya kegiatan diakhiri dengan pembagian sertifikat dan dilakukan penutupan kegiatan. Sekian dari kegiatan MBKM yang dapat saya ceritakan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.